Keluarga yang tampak sangat bahagia pindah ke sini. Tetangga memberitahu mereka, "Kalian baru pindah ke sini. Semoga tidak terjadi apa-apa." Ryosuke tidak memperhatikan kata-kata anehnya. Tetapi hanya melihat dia mendorong kereta penuh kucing ke kejauhan. Agen real estate menyarankan agar semua orang berdiri di depan rumah yang baru dibangun untuk mengambil foto souvenir. Ryosuke tidak menyangka ini akan menjadi foto keluarga terakhir mereka bersama. Dia meletakkan gambar di atas meja, menteri melihat itu dan menggodanya. Pria yang sangat bahagia akan dipersalahkan oleh orang lain di tempat yang tidak terduga. Hati-hati. Tepat pada saat ini, perusahaan pelayaran Ryosuke memiliki masalah. Tapi dia tidak punya pulpen, jadi dia meminjam pulpen dari rekannya. Pena ini dicetak dengan logo perusahaan, harap perhatikan detail ini. Saat itu jam 21.55 ketika Ryosuke pulang. Biasanya, istri dan anak-anaknya seharusnya sudah ada di rumah sekarang. Tapi hari ini tidak ada orang di rumah, dia menelepon dan tidak ada yang mengangkat telepon. Ryosuke ingat bahwa akhir-akhir ini bioskop menayangkan film yang disukai anak-anak. Jadi dia pikir istrinya membawa anak-anak ke bioskop. Mengambil kesempatan bahwa tidak ada seorang pun di rumah, Ryosuke memutuskan untuk pergi ke bar temannya yang baru dibuka untuk minum-minum. Kemudian mereka mengambil foto lucu bersama. Jam 1, dia kembali ke rumah dan masih belum melihat istri dan anak-anaknya. Dia mulai khawatir dan buru-buru memanggil istrinya. Tapi tetap tidak ada yang menjawab telepon. Mungkin istrinya pergi ke rumah ibunya. Dia menelepon ibu mertuanya, tetapi dia bilang dia tidak tahu kemana istrinya pergi. Dia duduk di ruang tamu menunggu sepanjang malam tetapi masih tidak melihat mereka kembali. Hanya melihat bahwa penanak nasi telah tetap hangat selama 12 jam. Itu buktinya jam 6 sore tadi istrinya masih di rumah. Dia pergi ke kantor polisi tapi ini bukan kasus darurat. Jadi polisi tidak bisa langsung mengusutnya. Apakah ada kemungkinan kecelakaan atau penculikan? Kalau anak tidak pulang sendiri, ada kemungkinan diculik. Tapi kali ini dengan istrimu. Total mereka bertiga tidak pulang. Apa artinya? Apa maksudmu? Kasus yang paling umum adalah suami istri bertengkar dan pergi. Tidak, keluarga saya tidak pernah bertengkar. Semua orang mengatakan hal yang sama. Melihat itu, Ryosuke harus pergi ke tempat kerja istrinya untuk menyelidiki. Rekan kerja istrinya memberitahu dia bahwa istrinya sudah tidak bekerja sejak jam 5 sore. Tapi rupanya Ryosuke ingat bahwa istrinya mengatakan dia bekerja shift malam hari itu. Tidak, dia bekerja shift siang. Tapi biasanya, sebelum pulang, dia biasanya membeli banyak barang. Tapi hari itu, dia langsung pulang. Ini adalah pria yang baik. Anda hanya bisa melihatnya di film. Dia memiliki hutang yang besar, tetapi tetap berusaha membangun rumah agar istri dan anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik. Keluarga bahagia ini sekarang hanya dia. Dia tidak tahu di mana istri dan anak-anaknya. Di bawah saran ibu mertuanya, Ryosuke ingat bahwa istrinya memiliki GPS. Ia membuka GPS untuk melihat, lokasi yang muncul adalah tempat anaknya belajar bermain sepak bola. Tentu saja mereka ada di sini. Atau mereka terkunci di sana. Ryosuke ingin membuka pintu, tetapi ayah mertuanya menganggapnya lemah. Segera memecahkan jendela kaca, sekolah itu terlalu besar. Mereka memutuskan untuk berpisah. Kemudian seseorang muncul di pintu. Ryosuke menemukan GPS putranya di ruang ganti. Selanjutnya, dia melihat ujung baju yang familiar. Putra. Tiba-tiba Ryosuke didorong ke tanah oleh seseorang. Ternyata itu adalah pelatih putranya. Pelatih berpikir bahwa orang jahat telah membobol sekolah. Jadi dia mengikuti mereka. Pelatih mengatakan bahwa karena hujan, kelas dibatalkan. Dia bahkan tidak tahu di mana anaknya. Sekarang Ryosuke hanya bisa meminta bantuan editor majalah. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sekarang, seperti ini, ingat semua yang terjadi pada hari Jumat. Dan katakan padaku. Pada jam 8 pagi, saya mulai meninggalkan rumah. Saat itu, anak-anak saya sudah pergi ke sekolah semua. Setelah anak-anak saya pergi bekerja pada jam 8. Jam 4 sore, saya menerima SMS dari istri saya. Katakan bahwa kelas sepak bola anakku dibatalkan, jadi aku tidak perlu menjemput anaknya lagi. Itulah terakhir kali mereka saling menghubungi. Jam 7 dia pulang kerja, lalu dia duduk membaca sampai jam 9. Kemudian dia naik kereta bawah tanah dan pulang. Saat ini, penanak nasi di rumah masih berfungsi. Tapi pada waktu itu tidak ada orang di rumah. Editor tidak melihat petunjuk apapun. Tetapi masih memutuskan untuk memposting berita untuk menemukan seseorang untuk membantunya.
Ini terutama untuk opini publik, maka polisi akan bertindak. Benar saja, keesokan harinya artikel itu diterbitkan. Judul artikelnya adalah teka-teki penanak nasi. Ini agak terlalu. Jika Anda tidak melakukan itu, tidak ada yang akan melihat artikel ini. Tapi reaksi publik cukup kuat. Kehilangan penanak nasi menjadi kata kunci top 1. Saat ini, Ryosuke tidak berpikir bahwa artikel ini akan menciptakan pusaran opini publik. Betapa tidak masuk akalnya perusahaan ini. Setelah menteri membaca artikel yang diposting Ryosuke untuk menemukan istri dan anak-anaknya, hal pertama yang dia katakan kepada Ryosuke adalah tidak mengungkapkan nama perusahaan kepada publik. Bahkan menyuruhnya untuk terus bekerja. Setelah dia pulang kerja, sekelompok reporter mengepung Ryosuke. Lalu, apakah polisi bereaksi? Tidak. Kamu pasti khawatir tentang mereka, kan? Ya. Nasi sudah siap. Aku pikir itu akan normal seperti biasa. Pulanglah, seluruh keluarga berkumpul bersama. Makan bersama. Wawancara Ryosuke yang sederhana dan menyentuh telah diposting oleh banyak website dan channel TV. Dalam sekejap, dia menjadi wakil orang baik. Ini membuat polisi tidak mungkin tidak turun tangan dan menyelidiki kasus ini. Terkait dengan hilangnya anggota keluarga kamu sejak tanggal 15. Apakah itu segera diselidiki? Ini sudah menjadi fenomena internet. Jika polisi tidak melakukan penyelidikan, akan dikritik. Undang semua orang ke rumah dulu. Berdiri saja di sini dan bicara. Apakah mereka kabur dari rumah? Mereka tidak kabur dari rumah. Itu benar kasus yang perlu diperiksa. Apakah kamu melakukannya? Aku tidak melakukannya. Terima kasih atas kerja sama Anda. Tolong beritahu saya detail kejadian hari itu. Tapi keesokan harinya, opini publik berubah arah. Netizen mengetahui bahwa pada hari istrinya hilang, Ryosuke sedang minum dengan teman-temannya di luar. Seseorang mengatakan dia sengaja membuat alibi dan tidak hadir di tempat kejadian. Yang lain juga mengatakan bahwa Ryosuke berpikir waktu terbaik bukanlah bersama keluarganya. Banyak orang memarahinya karena tidak bermoral. Bahkan ada streamer yang mengatakan, ini semua konspirasi Ryosuke. Kita semua telah ditipu olehnya. Ini, lihat gambar ini, kamu mengerti. Semua orang tahu simbol ini, kan? Kura-kura ekspres, tenang, aman, cepat. Perusahaan kurir berarti memiliki truk. Ini besar dan berat, tidak ada yang bisa melihat bagian dalamnya. Mereka dapat ditransfer kapan saja, kan? Itu artinya, suami adalah pembunuhnya, kan? Pada saat itu, Ryosuke menerima bingkisan besar.